Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk submateri berikutnya tentang trigonometri, kita kali ini akan membahas tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Ya, aturan sinus terlebih dahulu kita akan ulas. Aturan sinus berarti, di sini pasti akan menggunakan sinus. Untuk lebih jelasnya, dimisalkan ada segitiga di sini, segitiganya segitiga sembarang A, B, C, seperti itu. Segitiga A, B, C, kemudian dari C ditarik ke bawah tegak lurus, maka di sini kita namakan D. Untuk C ke D kita misalkan T atau tingginya. Kemudian dari sisi A ke B kita misalkan C kecil, karena depan di sini dari sudut C, maka di sini dinamakan C kecil. Kemudian di depan dari sudut A, di sini sisi BC kita namakan A kecil. Depan dari sudut B kita namakan sisi ini sisi B kecil. Sekarang lihat segitiga ADC. Lihat segitiga ADC di sini A, D, C. Jika ada sudut pada A, misal di sini ada sudut dari A, sin A, sin A berarti dia bernilai apa? Kalau sin itu kan depan dibagi miring, berarti depannya sudut A, T, dibagi atau per miringnya, sisi miringnya yaitu B. Berarti sin A dia sama dengan T per B. Sekarang kita jabarkan. Maka nilai dari T itu sendiri berarti berapa? T itu sama dengan sin A ini dikali dengan penyebutnya kan? Sin A kali B. Maka di sini T sama dengan B kali sin A. Di sini didapat persamaan 1. Kemudian kita lihat lagi untuk segitiga BDC. Segitiga BDC. Kita fokuskan sudutnya dari sudut B. Dari sudut B misal. Maka ketika dicari sin B, berarti depan dibagi miring. Depannya sudut B yaitu T dibagi sisi miring. Miringnya yaitu A. Maka sin B sama dengan T per A. Ketika kita buat persamaan menjadi T sama dengan A, di sini kali dengan sin B, membentuk persamaan kedua. Sekarang kita lihat dari persamaan 1 dan 2. Di sini sama-sama T, sini sama-sama T. Berarti dia bernilai sama kan? T itu dia bernilai sama dengan T. T yang pertama kita ubah menjadi B kali sin A. B sin A sama dengan T yang kedua kita ubah jadi A kali sin B. A kali sin B. Dari sini kita bisa mengubah lagi bentuknya menjadi, karena ini perkalian B kali sin A sama dengan A kali sin B, maka bisa diubah bentuk menjadi B itu sendiri dia menjadi pembilang dibagi dengan sin B. Ini ditukar, B dibagi sin B. Ini boleh ya. Sama dengan A yang di ruas kanan dibagi dengan sin A. A dibagi sin A. Jadi ini ketika dikali silang seperti ini, dia hasilnya akan sama yang pada persamaan di atas. Begitu, sehingga dari sini dari permisalan ini bisa kita buat formulanya. Berarti untuk A itu dibagi sin A, dia nilainya akan sama dengan B dibagi sin B. Bagaimana untuk sudut C? Dia otomatis sama, karena ini juga sama.
maka dia nilainya sama dengan C dibagi sin C. Nah, biasanya ketika diaplikasikan pada soal itu dicari sisinya, mungkin salah satu sisinya, misalnya dicari sisi A yang diketahui sudut A, sudut B, dan sisi B. Nah, kalian bisa gunakan dua persamaan ini saja cukup, ya. Atau yang diketahui itu B dan C, ya berarti bisa gunakan dua persamaan ini saja, ya. Ya, seperti itu untuk aturan sinus. Lebih lanjut nanti ada contoh soalnya. Kemudian kita lanjutkan dulu untuk aturan kosinus. Nah, di sini untuk aturan kosinus, maka dia otomatis pasti menggunakan kosinus. Beda dengan tadi menggunakan sinus, sekarang ada aturan lagi namanya aturan kosinus. Misalkan ada segitiga sembarang A, B, C. Sembarang itu gimana sih maksudnya? Segitiga sembarang itu sudutnya tidak terpatok 90 derajat. Ya, itu namanya segitiga sembarang. Jadi bagaimanapun bentuknya selain ada 90 derajat itu segitiga sembarang. Kemudian untuk di sini misalkan tadi segitiganya A, B, C sama seperti tadi, ini ditarik garis tegak lurus, ada D, sisinya A, B, dan C. Nah, sekarang kita lihat untuk segitiga ADC. Segitiga ADC. Nah, dari sini ketika diketahui ada pada sudut A, ketika dicari sin dulu, sin A, dia akan mendapatkan sisi depannya, ya. Sisi depannya di sini CD, kita tulis saja CD tidak apa-apa, CD dibagi B, karena sin itu depan per miring. Nah, kemudian ketika dicari CD, maka CD itu sama dengan B kali sin A. Kemudian ketika tadi sin sudah, sekarang untuk cos, sudutnya masih sama pada sudut A, dicari cos A berarti samping dibagi miring. Sampingnya sudut A, kita masih pada segitiga ADC, maka dia sisi miringnya sampingnya yaitu sisi AD dibagi dengan miring. Miringnya di sini B. Nah, di sini AD dibagi B. AD itu sendiri sama dengan B ini kali dengan cos A. Nah, sekarang kita lihat garis BD di sini. BD itu dia berarti didapat dari mana? BD ketika kita lihat di sini, dia itu berarti dari sisi AB dikurangi dengan AD. Ya, kita ulangi lagi. Mencari sisi BD sama saja dia dari sisi AB dikurangi dengan sisi AD, maka dia menghasilkan sisi BD. Nah, AB itu sendiri ya kita namakan apa? C. Kita namakan C. Untuk AD kita tadi sudah mencari ya, B kali cos A, maka AD itu diubah menjadi B kali cos A. Berarti di sini BD itu nilainya sama dengan C min B kali cos A. Nah, sekarang ini disimpan dulu. Ini disimpan. Ya. Sekarang kita lihat segitiga BDC. Segitiga BDC, ya. BDC. Ketika kita akan mencari sisi miringnya kan di sini BC. Nah, kita bisa gunakan teorema Pythagoras. BC kuadrat sama dengan
sisi siku-sikunya kan, berarti di sini CD kuadrat ditambah BD kuadrat. Nah, CD ini nilainya kita ubah. Tadi kan ini kita udah mencari CD itu nilainya B kali sin A. Diubah di sini. CD diubah jadi B kali sin A. Karena di sini CD kuadrat, tambahkan kuadrat. B sin A kuadrat ditambah BD kita ubah menjadi C min B cos A. Karena di sini kuadrat, berarti karena ini satu satuan juga, dikurung dalam kurung C min B cos A dikuadratkan. Setelah itu gimana? Dijabarkan. Karena di sini bentuk perkalian, B kali sin A masing-masing dikuadratkan. B kuadrat dikali sin kuadrat A ditambah ya ini karena di sini penghubungnya negatif. Nah, negatif atau positif sama saja ya, bisa dicari menggunakan konsep dengan suku pertama dikuadratkan C kuadrat dikurangi 2 kali C kali B kali cos A ya. Nah, 2 kali C kali min B cos A, berarti dia ada minnya taruh depan, min 2BC diurutkan, boleh CB boleh BC, jadi lebih baik BC supaya urut, 2BC kali cos A ditambah suku terakhirnya dikuadratkan, min B cos A ketika dikuadratkan menjadi positif B kuadrat masing-masing dikuadratkan, B kuadrat kali cos kuadrat A. Nah, sampai sini. Nah, kita lihat di sini. BC itu di sini apa? Kan sisi A. Kita ubah BC jadi A. Karena BC kuadrat, dia diubah jadi A kuadrat. Sama dengan di sini masih tetap B kuadrat sin kuadrat A. Ditambah ini yang terakhir ini dia dipindah posisi saja supaya gampang. B kuadrat cos kuadrat A ditambah baru ini taruh di belakang ditambah C kuadrat min 2BC cos A ya. Kemudian dari sini sisi kiri atau ruas kiri masih tetap A kuadrat sama dengan, nah kita lihat di sini punya B kuadrat, suku kedua punya B kuadrat, B kuadratnya keluarkan 1 B kuadrat. Nah, kemudian ini dalam kurung dikali B kuadrat kali berapa sampai sin kuadrat A? Ya, sin kuadrat A. Berarti di sini sin kuadrat A ditambah dengan, nah di sini kurang apa? Cos kuadrat A. Ditambahkan di sini tambah cos kuadrat A. Nah, ini ketika dikali dengan sifat distributif kan menjadi B kuadrat sin kuadrat A B kuadrat kali cos kuadrat A, nilainya sama dengan atas. Nah, yang di sini dia nilainya tetap C kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC kali cos A. Nah, kemudian selanjutnya A kuadrat tetap sama dengan B kuadratnya tetap, kita punya di sini identitas ya, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A, dia akan bernilai sama dengan 1. Maka di sini B kuadrat kali 1 ditambah C kuadrat tetap min 2BC cos A tetap. Maka supaya lebih rapi lagi susunannya, nah di sini A kuadrat sama dengan B kuadrat, ini perkalian dengan 1 ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Ya, ini sudah menjadi yang paling sederhana sehingga diperoleh. Nah, kita lihat yang pertama kan ini A kuadrat dia sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC kali cos A. Ini sudah menjadi formula. Sekarang bagaimana kalau ini tadi kan misal ada untuk sudut A ya. Untuk sudut A diketahui sisi B dan sisi C. Bagaimana kalau yang diketahui sudut B
dengan diketahui sisi A dan C, ya berarti di sini yang dicari kan otomatis B-nya. Berarti dia B kuadrat sama dengan sisi yang lain, A kuadrat ditambah C kuadrat min 2 kali, nah 2 sisi yang diketahui ini dikalikan 2AC kali cos B. Ya, kemudian untuk C kuadrat sama, kalau mencari sisi C berarti dia kedua sisi yang lain digunakan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB kali cos C. Ya, seperti itu hubungannya. Dari aturan kosinus ini ada 3 formula seperti ini. Jadi untuk pengaplikasiannya, ketika misal dicari salah satu sisi, ya misal di sini ya, misal ada segitiga sembarang, ya misal segitiga ABC. Nah, yang diketahui misal sudut A, diketahui sudut A. Nah, yang diketahui lagi sisi B dan sisi C. Jadi ini, dan ini diketahui. Nah, yang ditanya sisi di sini, sisi C. Nah, berarti kalian ini yang sisi A ya, sisi A. Ini yang ditanya. Maka mencari sisi yang di sini, berarti kalian bisa gunakan ini yang pertama. Ya. Contoh lagi, misal segitiga sembarang lagi ABC. Bagaimana kalau sudutnya di B? Kalau diketahui di sudut B. Nah, yang diketahui di sini ada C dan A, ya. Nah, ini pasti ada pengapitan seperti ini. Pengapitan jadi satu sudut dengan dua sisi yang terapit. Nah, yang ditanya di sini, sisi B ini yang ditanya. Berarti kalian bisa gunakan formula yang mana? Formula yang kedua ini. Tinggal dimasukkan ini sisinya berapa, A berapa, C berapa, cos sudut B-nya berapa. Ya, untuk yang ketiga juga sama. Itu. Ya. Sekarang untuk contoh pengaplikasiannya dari aturan sinus maupun aturan kosinus. Nah, ini ada contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A adalah 60 derajat, sudut B 45 derajat, dan panjang sisi AC sama dengan 10 cm. Panjang BC pada segitiga ABC tersebut adalah, nah karena di sini soalnya deskripsi seperti ini, berarti kalian harus menggambar terlebih dahulu ilustrasi dari segitiganya. Segitiganya sembarang, segitiga ABC, misalnya seperti ini, ABC. Diketahui sudut A-nya tadi 60 derajat, sudut B-nya 45 derajat, dan sisi AC-nya 10 cm. Nah, di sini diketahui dua sudut, satu sisi. Nah, kita bisa gunakan apa? Aturan sinus. Aturan sinus kita gunakan dua sisi saja. Contoh di sini yang ditanya di sini apa? Panjang BC. BC di sini yang ditanya. Nah, maka ingat, sisi dibagi dengan sudut depannya, sisi dibagi sudut depannya. Maka di sini BC dibagi dengan, karena kita gunakan aturan sinus ya, pakai sin A. Sama dengan apa? Yang diketahui di sini apa? Sisi ini, sisi AC dibagi dengan sudut depannya, berarti dibagi dengan sin B, ya. Nah, setelah itu BC-nya, karena kita cari BC-nya tetap BC seperti ini. Kemudian sin A-nya kita ubah jadi sin 60 derajat, AC-nya kita ubah jadi 10,
dibagi sin B-nya 45 derajat, sin 45 derajat. Nah, kemudian tinggal kita ubah nilai sudutnya. Kalian masih ingat sudut istimewa? Sin 60 derajat dia bernilai setengah akar 3, sin 45 diubah jadi setengah akar 2. Sekali lagi kalian harus memahamkan tentang sudut istimewa supaya dalam pengaplikasian soal seperti ini bisa langsung tahu nilainya. Kemudian ini bisa di perkalian silang ya, BC kali setengah akar 2, ini perkalian silang. Nah, sama dengan 10 kali setengah akar 3. Yang ditanya BC berarti yang di ruas kanan ini 10 kali setengah akar 3 dibagi dengan setengah akar 2 per setengah akar 2. Di sini ada setengah, pembilang penyebut ada setengah. Karena ini perkalian bisa langsung dicoret. Nah, di sini dapat 1 di atas. Maka sisanya yaitu 10 akar 3 dibagi akar 2. Ingat, kalau penyebut ada akar, kalian harus kalikan dengan sekawannya. Kalian sekawannya yaitu kali akar 2 dibagi akar 2. Nah, kemudian karena ini perkalian, maka pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. BC sama dengan 10 akar 3 kali akar 2. Ketika perkalian, di sini dan di dalam ini ikut langsung dikalikan. 10 akar 6 dibagi akar 2 kali akar 2. Kan dia bernilai akar 4 ya. Akar 4 dia sama dengan 2. Nah, 10 bagi 2, ini kan perkalian. Bisa dibagi atas, bagi bawah. 10 bagi 2, hasilnya 5. 5 akar 6 cm. Maka, jadi panjang BC pada segitiga ABC itu adalah 5 akar 6 cm. Ya. Ini untuk contoh aturan sinus. Sekarang masuk ke contoh aturan kosinus. Ya, contoh aturan kosinus diketahui segitiga ABC, BC sama dengan 10 cm, AC sama dengan 40 cm, sudut C sama dengan 120 derajat, tentukan panjang AB. Langkah pertama kalian gambar dulu bentuk segitiganya. Segitiga A, B, C. Ya, dengan sudutnya itu kan 120 derajat. Kok gambarnya bisa seperti ini, Bu? Ya, kalian lihat ini sudutnya berapa? 120. 120 itu kan berarti lebih dari 90 derajat. Nah, kalau kalian ingat lagi, nah ini misal seperti ini kan dia berarti 90 derajat. Kalau 120 derajat berarti dia kan ditambah 30 derajat. Maka di sini dilebihkan kan? Nah, maka di sini dia seperti ini gambarnya. Nah, maka dia sudutnya kira-kira ini 120 derajat. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk sisinya AC 40 cm, sisi BC-nya yaitu 10 cm. Nah, yang ditanya itu panjang AB. Nah, kalian tadi ingat ada 2 sisi, kemudian satu sudutnya sini seperti terjepit ya, seperti itu. Berarti kalian ingat dia menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus, maka ketika yang ditanya AB, berarti AB kuadrat sama dengan yang diketahui, berarti di sini BC kuadrat ditambah AC kuadrat dikurangi 2 kali 2 sisi yang diketahui kan, 2 kali BC ya, 2 kali AC kali cos C, karena di sini diketahui cos C. Ya, seperti itu. Ini formulanya, baru formulanya atau rumusnya. BC-nya kita ubah menjadi 10, AC-nya ubah 40 ya. BC-nya sama ini cos C-nya menjadi cos 120 derajat. Nah, kemudian untuk dijabarkan lagi 10 kuadrat 100, 40 kuadrat
1600 dikurangi, ini dikalikan menjadi 800. Cos 120 itu masuk kuadran 2. Kalian ingat-ingat lagi, berarti di sini dia diubah menjadi cos dari 180 dikurangi 60. Maka di sini berubah karena di kuadran 2, maka cosnya itu negatif alsi. Yang positif hanya sin, yang lain cos. Maka di sini diubah menjadi min cos 60. Lihat yang terakhir. Ya, diingat lagi. Kemudian ini dijumlahkan menjadi 1700 dikurangi 800 kali min cos 60. Cos 60-nya diubah dulu menjadi setengah, maka min setengah dikalikan dia menjadi plus min kali min ya 400. 800 bagi 2 dijumlahkan menjadi 2100. AB kuadrat sama dengan 2100. Kita akan mencari AB. Maka ini kuadratnya kan harus hilang. Maka di sini diakarkan. Kiri diakar, kanan harus diakar. Berarti di sini menjadi AB sama dengan akar 2100. Nah, dijabarkan lagi gimana? 21 bisa jabarkan kali 100. Kan ini hasilnya sama. Supaya apa? 100-nya ini bisa diubah akarnya. Akar 21 kali akar 100. Akar 21-nya kan tetap, karena tidak bisa disederhanakan lagi. Kali ini berubah menjadi akar 100 yaitu 10. Maka AB itu, nah supaya susunannya bagus, 10-nya taruh depan. 10 akar 21 cm. Jadi panjang AB itu adalah 10 akar 21 cm. Ya. Sekian untuk materi aturan sinus dan kosinus beserta contoh soalnya. Terima kasih.